Kacau. Aduh, Coach Sintayong memang kacau kali ini, teman-teman. Entah apa yang dipikirkan Coach Sintayong ketika melawan Cina kemarin. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Dan tentunya masih bersama saya, Anton R. Masih seputar sepak bola. Ya, kita ngobrolin bola tipis-tipis, teman-teman. Dan video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang Timnas Indonesia yang baru saja mengalami kekalahan perdananya ketika bertandang ke markas Cina kemarin. Ya, bertandang ke markas Cina, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Cina dan pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Cina. Dan ini merupakan kemenangan perdana Timnas Cina serta kekalahan perdana Timnas Indonesia. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab atas kekalahan Timnas Indonesia kali ini? Tentu saja, kita harus meminta pertanggungjawabannya kepada Coach Sintayong. Ya, karena ini merupakan peluang besar kita ketika melawan Cina. Secara materi pemain kita lebih unggul, secara peluang kita lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun dengan strategi yang saya bisa katakan acak-acakan yang diterapkan oleh Coach Sintayong kepada Timnas Indonesia kali ini, maka jelas kita harus meminta pertanggungjawaban kepada Coach Sintayong. Ini bukan soal hasil akhir, teman-teman. Bukan soal menang atau kalah. Tapi bagaimana kita melihat permainan yang diterapkan oleh Coach Sintayong, strategi yang diterapkan oleh Coach Sintayong kemarin ketika melawan Cina. Entah apa yang dipikirkan oleh Coach Sintayong ketika melawan Cina kemarin. Saya pun tidak mengerti, teman-teman. Padahal itu satu-satunya peluang kita untuk dapat mengkoleksi 3 poin ketika melawan Cina kemarin. Dan dari segi apapun kita diunggulkan. Kenapa saya katakan permainan Timnas Indonesia acak-acakan? Saya tidak mengatakan Timnas Indonesia itu jelek permainannya. Secara statistik, jelas kita bermain bagus. Secara akurasi passing, penguasaan bola, kita sangat bagus kemarin, teman-teman. Namun, strategi yang diterapkan oleh Coach Sintayong itu yang saya katakan bahwa acak-acakan, sangat acak-acakan. Bagaimana Coach Sintayong tidak menempatkan pemain pada posisi-posisi yang seharusnya. Padahal dengan bermain aman saja, dengan menempatkan pemain pada posisinya yang pas, kita sudah jelas diunggulkan. Kita sudah bisa mengkoleksi 3 poin. Begitu, teman-teman. Faktanya, Cina kemarin bermain defense. Kita lebih ofensif. Dari segi statistik, kita lebih diunggulkan. Namun sayangnya, kita tidak mampu memanfaatkan peluang itu, tidak mampu mengkoleksi 3 poin, melainkan kita malah tidak mendapatkan poin sama sekali ketika melawan Cina. Saya pun bingung kemarin, teman-teman. Bingung sekali. Sebenarnya saya mau membuat video kemarin ketika selesai bertanding. Namun, karena kekecewaan saya yang begitu besar, ya saya harus menenangkan diri dulu, fokus agar videonya tidak amburadul. Begitu, teman-teman, ya. Oke, kita bahas kenapa saya bilang strategi yang diterapkan oleh Coach Sintayong itu acak-acakan, teman-teman. Kita mulai dari formasi. Formasi yang diterapkan oleh Coach Sintayong menurut saya seperti biasa, 3-4-3 ya. Dengan menerapkan 3 center back di belakang. Namun kesalahannya adalah kenapa yang ditempatkan di center back kiri adalah Calvin Verdong. Kenapa Calvin Verdong tidak digeser ke wing kiri? Kenapa harus ditempatkan di center back kiri?
Sementara di bench ada Rizky Ridho yang jelas kualitasnya, penampilannya ketika melawan Bahrain kemarin bagus. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa harus ditempatkan Kelvin Verdong situ? Padahal Kelvin Verdong secara posisinya, dia justru ketika kita menginginkan 3 poin dan bermain ofensif, harusnya Kelvin Verdong diterapkan lebih ke wing. Sehingga kita bisa memanfaatkan wing kiri dan wing kanan kita wing kanan yang diisi oleh Asnawi dan Witan. Dan harusnya kita bisa memanfaatkan wing tersebut. Karena lini tengah kita memang dari pertandingan ke pertandingan kita sulit untuk bertanding, untuk memanfaatkan lini tengah kita. Gitu. Ditambah lagi Nathan kemarin. Nathan harusnya, menurut saya, Nathan tidak berpenampilan jelek kemarinnya. Tapi memang posisinya Nathan bukan di situ. Dan Nathan ketika ditempatkan sebagai pivot di lini tengah, Nathan itu susah untuk bermain ke depan. Nathan itu selalu bermain ke belakang. Gitu. Jadi, memang cara bermain Nathan itu memang begitu. Gitu. Makanya Ivar Jenner yang sering bermain ke depan. Yang sering membantu penyerangan. Gitu. Dan harusnya di bench kan ada Tom Haye. Kenapa Tom Haye tidak masuk menggantikan Nathan? Harusnya kan Nathan ditempatkan di posisinya Verdong. Verdong digeser ke tempatnya Orat Mangun. Orat Mangun masuk sedikit ke tengah. Gitu. Atau kalau paling buruknya ya sudah Nathan dicadangkan dulu. Masukkan Rizky Ridho. Gitu. Karena Rizky Ridho jelas posisi di center back-nya memang sangat bagus. Penampilannya pun bagus. Kenapa kalau ketika dia bermain lawan Bahrain penampilannya bagus, kenapa kali ini dicadangkan? Begitu. Begitupun Sandy Walsh ya kita tidak tahu, katanya ada mengalami cedera ringan. Gitu. Lalu banyak orang menyalahkan Asnawi Mangku Alam dengan Witan. Menurut pandangan saya, mereka tidak pantas untuk menjadi kambing hitam dalam pertandingan kali ini. Yang jelas yang perlu disalahkan adalah Coach Sintayong yang harus bertanggung jawab. Itu. Menurut saya Witan dan Asnawi Mangku Alam sudah menerapkan strategi yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Namun memang mereka dikunci di situ. Dikunci di high press oleh hampir 5 pemain. Bahkan pemain kelas dunia pun jika di high press hampir 5 pemain akan kesulitan menurut saya gitu. Sehingga Asnawi Mangku Alam dan Witan sering kehilangan bola di situ. Dan posisi babak pertama kita bisa lihat bahwa serangan selalu melalui kaki Asnawi dan Witan. Susah untuk bermain melalui sayap kiri atau wing kiri melalui Orat Mangun gitu. Ya karena jelas Saint Patinama di sana tidak pada posisinya juga. Saint Patinama bukan tipe pemain yang bisa membantu penyerangan. Gitu. Harusnya di posisi situ ditempatkan Kelvin Verdong. Kelvin Verdong dikasih ke situ, Orat Mangun sedikit masuk ke dalam. Nah, bisa membantu penyerangan. Karena kalau kita mau mengharapkan serangan melalui lini tengah, yang jelas lini tengah Cina lebih banyak gitu. Cina memasang pemain atau menumpuk pemain di lini tengah. Jadi susah. Harusnya Coach Sintayong membaca itu dan memanfaatkan wing kiri dan kanan kita. Gitu. Sehingga kita bisa untuk bermain lewat wing kiri dan wing kanan. Nah, Kelvin Verdong harusnya
dimanfaatkan untuk itu karena Calvin Verdong mempunyai kecepatan, mempunyai visi menyerang yang bagus. Gitu, teman-teman. Dan kesalahan kita lagi adalah ketika kita melakukan ofensif cenderung terburu-buru. Sangat terburu-buru pemain kita. Ini babak pertama kita terburu-buru untuk menyerang, terburu-buru, terlalu ofensif sehingga lupa lini pertahanan dan pada akhirnya terjadilah 2 gol Cina yang dilesatkan itu melalui counter attack dua-duanya. Dan itu adalah kegagalan antisipasi dari pemain-pemain belakang kita. Itu sangat disayangkan, teman. Sangat-sangat disayangkan strategi yang diterapkan oleh Coach Sintayong kali ini. Sementara di bench cadangan begitu banyak pilihan buat Coach Sintayong dan bagus-bagus pilihannya. Bukan hanya bagus, sebelumnya juga mereka berpenampilan bagus ketika melawan Bahrain. Ada Tom Haye, ada Rizky Ridho, ada Malik Rizaldi yang bisa juga menggantikan Witan Sulaiman untuk melakukan pergerakan off the ball-nya. Ini yang sangat, entah apa yang dipikirkan Coach Sintayong saat itu ya. Heran, gitu teman-teman. Nah, ketika babak kedua dimasukkanlah Tom Haye, tapi belum ditarik Nathan sehingga di sana ada terjadi double pivot, Ivar Jenner dan Tom Haye. Nah, kedua pemain ini memiliki visi yang sama dan susah juga gitu teman-teman ketika kita menggunakan double pivot ya serangan juga kita agak kewalahan menciptakan atau meng-create chances, menciptakan peluang begitu karena di depan tidak ada yang melakukan pergerakan off the ball-nya gitu. Kita terlalu menumpuk di lini tengah dan lini tengah yang menumpuk di kita melawan lini tengah juga yang ditumpuk oleh timnas Cina. Nah, itu akhirnya kita kewalahan. Nah, ketika babak kedua dimasukkan lagi Marcelino yang jelas sudah sedikit mampu bersaing ya di lini tengah. Terus ada Malik Rizaldi, sedikit ada pergerakan off the ball-nya. Calvin Verdong didorong naik ke atas. Nah, inilah yang membawa sedikit angin segar buat timnas kita. Namun sayangnya terlambat, teman-teman. Ya, terlambat. Termasuk dimasukkannya Arhan pun terlambat. Ya, Arhan kali ini memang patut diacungi jempol bahwa penampilannya cukup bagus. Cukup dapat membantu dengan lemparannya itu. Dan dengan kecepatannya juga kali ini memang Arhan patut diacungi jempol karena tidak menyia-nyiakan kesempatan gitu teman-teman. Tapi untuk kalau dibilang Asnawi Mangku Alam disalahkan atau Witan, saya rasa tidak bisa kita salahkan mereka karena secara strategi kita bisa lihat bahwa bola selalu diarahkan ke mereka, otomatis strategi mereka adalah bagian dari strategi. Namun karena di situ mereka di high press oleh 5 pemain Cina bahkan melakukan high press sehingga mereka kesulitan. Sementara Nathan jauh yang bisa membantu paling Ivar Jenner. Nah, jarak antar pemain di babak pertama memang susah begitu teman-teman. Agak jauh jarak antar pemain. Sehingga kita lihat seringkali Miss Hilgers membantu lini depan kita. Begitu teman-teman. Jadi itu di babak pertama dan di babak kedua ketika dimasukkannya Tom Haye masih sedikit agak kurang di menit-menit awal. Namun di 10 menit, 15 menit, 10 menit babak terakhir kita mulai bisa bernapas dan kita mulai bisa meng-create chances, menciptakan peluang. Dan mampu dimanfaatkan oleh Tom Haye lewat tendangan luar garisnya yang cukup bagus. Gitu teman-teman. Jadi itu sedikit koreksi buat strategi yang diterapkan oleh Coach Sintayong. Sebenarnya jika kita memanfaatkan pemain yang
ketika melawan Bahrain kemarin, harusnya sudah cukup untuk melawan Cina. Namun sayangnya entah kenapa Sintayong masih merombak, melakukan banyak rotasi pemain kali ini. Gitu teman-teman. Sangat disayangkan. Namun ya itulah hasil yang harus kita terima, teman-teman. Hasil yang harus kita terima. Ya, sehingga ketika lawan Jepang nanti harusnya kita melakukan perbaikan. Banyak perbaikan, teman-teman. Dan saya rasa Coach Sintayong ini agak membingungkan ya. Entah dia coba-coba atau bagaimana. Setiap permainan belum ada pakem yang pas. Ya memang selalu ada penambahan pemain, tapi tidak ada pakem yang pas yang diterapkan oleh Coach Sintayong itu sendiri. Dan saya pun melihat bahwa ketika